Halo Pak Sulis, perkenalkan kami dari kelas 11 IPS 2. Nama saya Apri Luis Saringgar Ulibasa dengan nomor presensi 3, dan saya bersama dengan rekan kelompok saya, Jovanka Konsita dengan nomor presensi 20. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok sejarah minat yang Bapak berikan tentang prasasti-prasasti kerajaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan perairan. Oke, saya akan mulai dari kerajaan Kutai. Yang pertama ada prasasti Yupa, atau lebih tepatnya Muarakaman ke-7. Prasasti ke-7 dari 7 Yupa ini adalah berisi tentang betapa kuatnya Raja Mulawarman yang memimpin kerajaan kala itu. Ia terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya. Salah satunya adalah Raja Yudhistira di India. Dalam perjalanannya mengalahkan para kerajaan-kerajaan lain, dikatakan bahwa para pasukan kerajaan Kutai menggunakan jalur perairan. Salah satu contohnya adalah saat akan menaklukkan Raja Yudhistira di India. Lalu selanjutnya ada dari kerajaan Tarumanegara. Prasastinya yaitu Prasasti Tugu. Menceritakan tentang titah seorang raja yang bernama Purnawarman. Pada kurun tahun ke-22 di masa pemerintahannya, memerintahkan untuk melakukan penggalian 2 kanal. Purnawarman memerintahkan untuk menggali sungai Chandrabaga dan sungai Gomati. Penggalian itu tercatat selesai dalam waktu 21 hari sejak tanggal 8 Paro Gelap, bulan Palguna, dan selesai tanggal 13 Paro Terang, bulan Chaitra. Saluran galian ini panjangnya 6.122 tumbak atau kurang lebih 12 km. Tujuan dari penggalian 2 kanal ini adalah untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang sering terjadi pada musim kemarau pada kerajaan Tarumanegara. Oke, selanjutnya ada dari kerajaan Melayu, yaitu Prasasti Amoghapasa. Prasasti ini menceritakan pada tahun 1208 Caka, atas perintah Raja Kertanegara, sebuah arca Moghapasalokersawara dipindahkan dari bumi Jawa ke Swarnabumi untuk ditempatkan di bumi Strai melewati Selat Sunda. Pemberian ini membuat Raja Melayu bernama Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa bergirang. Isi prasasti juga berisi ibu kota kerajaan itu dipindahkan dari Muara Jambi ke daerah Sungai Langsat. Lalu dari sana dipindahkan ke tempat terakhir Vita atau Cita-Cita, dan kemudian di bawah pemerintahan Aditya Warman dipindahkan ke Suruaso. Selanjutnya adalah dari kerajaan Sriwijaya. Prasastinya ada prasasti kedudukan bukit. Menceritakan pada tanggal 11 Waisakha 604 atau 23 April 682, Raja Sriwijaya Srijayanaga, seorang raja bergelar Dapuntahyang, melakukan Sidihayatra atau perjalanan suci dengan naik perahu. Ia berangkat dari wilayah Minangkabau, melewati Sungai Musi dan meninggalkan muara Sungai Musi dengan membawa satu armada dengan kekuatan 20.000 yang memiliki tujuan untuk melakukan ekspedisi militer dan melawan beberapa suatu kerajaan di hulu Sungai Kampar, atau lebih tepatnya Sungai Kampar itu adalah pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Sekian presentasi bagian saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jovanka. 5. Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu ada prasasti Pangumulan. Dalam prasasti ini disebutkan aktivitas perekonomian rakyat yang menjual hasil panennya dengan digunakannya pedati dan perahu untuk sarana membawa barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kemaritiman di tingkat pedesaan melalui jalur sungai dengan skala kecil telah dilakukan oleh masyarakat Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua ada prasasti Tukmas. Prasasti ini menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Dalam prasasti ini mengatakan bahwa sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Pada prasasti ini ada gambar-gambar seperti Trisula,
kendi, kapak, kalasangka, cakra, dan bunga terata yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. 6. Singasari. Salah satu prasasti dari kerajaan ini adalah Prasasti Gondang. Berdasarkan angka tahunnya, prasasti ini dibuat pada masa kejayaan kekuasaan Raja Kertanagara dari Kerajaan Singasari. Pada masa kekuasaan Raja Kertanagara, sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Yang ketujuh ada Kerajaan Bali. Salah satu prasastinya adalah Prasasti Bebetin. Prasasti ini menceritakan desa baru yang diserang oleh perampok. Banyak penduduk yang terbunuh dan sisanya mengungsi ke desa lain. Setelah keadaan aman, mereka semua kembali ke desanya. Untuk mengatasi hal ini, demi melengkapi perangkat desa, khususnya di bidang keagamaan, Raja memerintahkan pejabat Nayakan Pradana, yaitu Kumpi Ugra dan Biksu Widyaruwana untuk memimpin pembangunan kuil Hyang Api dengan batas-batas yang telah ditentukan. Para peneliti menduga desa baru terletak di pesisir pantai utara Pulau Bali dan merupakan salah satu pelabuhan kerajaan. Dugaan ini berdasarkan isi prasasti Bebetin yang mencantumkan ketentuan untuk mengatur saudagar-saudagar dari luar yang berdagang di sana dan perlakuan perahu-perahu yang mengalami kerusakan. 8. Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Prasasti Canggu. Prasasti ini berisi informasi rinci mengenai lokasi pelabuhan Canggu. Letak geografis Majapahit berada jauh dari laut, maka proses distribusi barang dilakukan dengan cara pelayaran mengikuti aliran sungai Brantas yang bermuara di Laut Jawa. Pemanfaatan sungai ini sebagai jalur perdagangan membuat perekonomian Majapahit semakin maju. Yang kedua ada Prasasti Karangbogem. Prasasti ini menceritakan tentang pembukaan atau peresmian area penangkapan ikan di desa Karangbogem. Gambar di atas itu merupakan gambar dari Prasasti Karangbogem. Lalu yang ketiga ada Prasasti Biluluk. Prasasti ini menceritakan tentang peraturan terkait sumber air asin dan juga menjelaskan ketentuan pajak. Tenggulungan di kawasan Gresik dimungkinkan terkait dengan prasasti ini karena Sungai Lamong merupakan salah satu jalur perdagangan yang menghubungkan antara Pelabuhan Gresik dengan wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, itu dia prasasti-prasasti dari kerajaan Hindu-Buddha yang mendeskripsikan tentang peranan sungai, laut, atau perairan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesamaan gambar dengan kelompok lain, tetapi kami mengerjakan tugas ini dengan jujur. Terima kasih, Tuhan memberkati.